sini kita otomatis nggak sebesar ini ya farmnya. Jadi kita hanya punya beberapa kolam, cuman 1 atau 2 kolam lah. Berawal dari hobi dulu, lalu kemudian pengembangan untuk tempat dan penjualan juga lumayan, dan kita memutuskan untuk pembangunan di sini yang lebih besar. Kegagalan terbesar itu terjangkit penyakit ketika menjelang panen. Biasanya itu baik pemain konsumsi atau pemain ikan hias itu pasti merasakan ya. Yang jelas faktor cuaca itu penting. Makanya di sini kita punya farm semi greenhouse ya. Jadi kalau bisa farm itu kepanasan dan tapi nggak kehujanan gitu, karena faktor air hujan itu berpengaruh penting buat ikan-ikan kesayangan kalian ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok pemula itu takut untuk mencoba, padahal kan ini peluang besar gitu ya. Yang perlu teman-teman tahu ya di sini, tingkat bisnis yang tingkat kerugiannya 0% menurut saya pribadi itu adalah ikan cupang ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa sih kok teman-teman itu takut gagal, takut apa? Nggak nyoba gitu ya Mas ya, nggak nyoba. Ya mungkin yang pertama kendala modal ya, kendala modal, terus pemasaran, yang jelas pemasaran, karena untuk sekarang pemasaran itu sedikit sulit dibanding tahun lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua ya. Perkenalkan, saya Robi Mesa, asal dari Lampung, usia 33 tahun, dan saat ini saya menekuni bidang di perikanan, khususnya cupang hias ya. Saya menjalani bisnis ini kurang lebih sudah hampir 10 tahun, bergerak dari tahun 2015 sampai sekarang dan masih aktif ya. Sebelum bergerak di bidang perikanan khususnya cupang hias, saya pernah bekerja di suatu perusahaan, sempat kesana kesini juga sudah beberapa kali bekerja lah. Cuman memang belum mendapatkan momen yang pas untuk secara penghasilan ya. Karena berdasarkan pekerjaan juga yang tidak mencukupi, makanya kita memutuskan untuk resign dan bergerak di perikanan ini. Terus ke pengalaman ya, pengalamannya naik turun di perikanan ini luar biasa sih. Sebelum di sini kita otomatis nggak sebesar ini ya farmnya. Jadi kita hanya punya beberapa kolam, cuman 1 atau 2 kolam lah. Berawal dari hobi dulu, lalu kemudian pengembangan untuk tempat dan penjualan juga lumayan, dan kita memutuskan untuk pembangunan di sini yang lebih besar. Jadi kalau untuk di dunia perikanan ini pasti masalah terbesarnya adalah proses penjualan ya, yang nggak segampang membalikkan telapak tangan tentunya. Jadi untuk titik baliknya itu ya mungkin hampir semua petani merasakan lah ya. Jadi dari mulai ikan waktunya panen terkena penyakit segala macam gitu. Tapi karena memang ini adalah salah satu hobi dan menghasilkan, makanya kita tetap lanjut sih. Kegagalan terbesar itu terjangkit penyakit ketika menjelang panen. Biasanya itu baik pemain konsumsi atau pemain ikan hias itu pasti merasakan ya. Yang jelas faktor cuaca itu penting. Makanya di sini kita punya farm semi greenhouse ya. Jadi kalau bisa farm itu kepanasan dan tapi nggak kehujanan gitu, karena faktor air hujan itu berpengaruh penting buat ikan-ikan
kesayangan kalian ya. Jadi karena apa ya, pelajaran juga di waktu 2000 awal merintis itu kita sempat menjelang panen itu gagal terus karena faktor hujan ya, terus makanya suatu saat pengen sih kita punya kolam yang bisa kepanasan cuman nggak kehujanan. Makanya kita bisa bikin farm semi greenhouse seperti ini ya. Kalau poin plusnya yang jelas nggak masuk air hujan sih mas. Jadi karena air hujan itu kan bahaya banget ya buat ikan ya. Jadi bisa bikin white spot, jamur segala macem sumbernya dari air hujan. Takut yang jelas mungkin karena takut gagal sudah pasti ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok pemula itu takut untuk mencoba, padahal kan ini peluang besar gitu ya. Yang perlu teman-teman tahu ya di sini tingkat bisnis yang tingkat kerugiannya 0% menurut saya pribadi itu adalah ikan cupang ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa sih kok teman-teman itu takut gagal, takut apa? Nggak nyoba gitu ya mas ya, nggak nyoba. Ya mungkin yang pertama kendala modal ya, terus pemasaran yang jelas pemasaran karena untuk sekarang pemasaran itu sedikit sulit dibanding tahun lalu ya gitu. Oh jadi prosesnya gini, jadi kalau untuk teman-teman yang baru mulai ya, jadi untuk cara membangun bisnis awal di dunia perikanan itu yang kunci utamanya adalah tekun ya. Tekun itu udah pasti lah, dari setiap bisnis itu kalau ditekunin pasti ada hasilnya. Jadi kalau yang utama itu kalau di ikan, kalau saya pribadi untuk ikan cupang itu modal awal misalkan 500.000 untuk satu pasang. Kita breeding ikan itu bisa menghasilkan 300 sampai 500 ekor. Nah, untuk syaratnya dengan kita berharap panen pastinya itu gimana caranya si burayak itu bisa makan walaupun sedikit sulit kadang-kadang. Kesulitan para petani biasanya cari pakan ya. Kutu air pastinya karena nggak di setiap daerah itu ada mas. Jadi caranya kita breed modal 500 itu kita breeding untuk menghasilkan 300 sampai 400 ekor. Kemudian nanti dia bisa breeding kedua kali kita sudah punya 800 ekor ya. Nah untuk 800 ekor itu kita usahakan sampai panen, jangan sampai gagal panen. Gimana pun caranya ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum paham cara menanganinya bisa lihat tutorial YouTube atau apalah kebanyak ya sekarang ya. Nah untuk yang kedua nanti teman-teman bisa misalkan ikan itu memang masih progres untuk dijual, masih bisa jual dengan jual harga rugi itu nggak masalah sih. Ya misalkan modal 500 bisa masnya jual di 200, 300 is okay. Untuk pemilihan ikan berkualitas itu penting banget ya. Jadi jangan asal breeding karena sekarang ikan dengan penuh warna tanpa perform yang bagus itu nggak akan laku ya. Laku cuman apa ya, harganya sedikit kurang lah. Jadi usahakan kalau memang mau teman-teman yang baru terjun, tidak disarankan juga harus membeli ke saya karena ikan saya juga masih jelek-jelek juga ya. Cuman teman-teman kalau mau beli ikan usahakan yang bagus karena cara perawatan dari 0 sampai panen itu sama aja sama ikan jelek. Yang ngebuat saya sampai sekarang masih tekun di bidang ini yang jelas motivasi dari istri ya. Karena istri pasti kasih support penuh karena sebelumnya memang dari istri itu temenin kita itu proses dari 0. Ini sedikit cerita ya. Jadi di waktu sempat ikan itu 2021 atau 2022 ya kurang lebih ya. Itu sempat nggak laku, sama sekali nggak laku. Jadi kalau Mas Firman lihat di sekeliling ini banyak pohon anggur ya. Jadi ini sedikit cerita ini ya Mas ya. Ini sebenarnya sebelumnya memang mau diubah ke perkebunan anggur gitu. Penjualan buah dan bibit gitu. Karena di 2021 dan 2021 atau 2022 ya sedikit lupa. Itu ikan sempet nggak laku. Kalau laku dengan harga murah itu masih mending ya. Cuman ini posisinya ikan murah cuman nggak laku kan kita bingung juga pemasarannya itu sih. Terus jadi sempet
kita proses pembangunan rumah itu pengerjaan sekitar 1 tahun, dan saya selama proses pengerjaan rumah itu sama sekali nggak jualan. Jadi emang pembangunan rumah itu uang sudah kita siapkan, dan untuk pembangunan rumah karena nggak bisa mas, jadi nggak bisa sambil kerja terus ada orang kerja lagi tuh nggak bisa. Jadi memang harus fokus ke salah satu gitu. Nah itu selama proses pembangunan rumah itu sama sekali nggak jualan. Ketika kita jualan, ikan itu udah nggak laku gitu. Nah itu uang tabungan sudah habis, dan ada musibah waktu itu istri sama anak sakit. Ini titik terendah ya, titik terendah. Titik terendah, anak sama istri itu sakit. Terus karena kita biasa penghasilan itu luar biasa di semasa COVID ya, itu sampai bisa dibilang satu malam itu bisa 80 juta sampai 100 juta itu. Ya. Itu jadi waktu itu di waktu COVID itu memang penghasilan itu luar biasa. Saya bisa bilang penghasilan itu luar biasa, 80 sampai 100 juta sekali live ya. Atau bisa dibilang nggak sekali live sih ya, sorry. Dalam 1 minggu lah, 1 minggu kita bisa cari uang itu. Itu karena kita nggak dagang, jadi kita nggak tahu perkembangan dagang di luar itu seperti apa gitu. Di lepas COVID kan mungkin sudah orang-orang itu udah aktivitas seperti biasa gitu ya. Ada udah nggak open lagi sama ikan lah yang jelas. Mungkin di situ sih yang bikin proses apa ya, turunnya harga ikan cupang gitu. Nah itu di waktu ada musibah anak sama istri sakit, uang itu sudah habis mas. Uang itu sudah habis untuk pembangunan rumah. Benar-benar habis, nggak nyisa. Di waktu itu anak sama istri sakit dan harus diinfus di rumah. Ketika kita lihat saldo rekening itu cuma 200.000 mas. Bener, 200.000. Terus Mas Robi kerja apa tuh setelah itu? Nggak kerja, itu belum kerja. Itu kita masih standby di sini dan masih proses grafting segala macam untuk anggur ini ya, karena kita fokusnya mau ke situ. Jadi di waktu itu saya nelpon, saya sebenarnya bukan mau minta uang, cuman saya telepon karena ada salah satu sahabat saya, tempat saya curhat gitu, tempat saya biasa ngobrol, dan kalau ada apa-apa ya kita saling ngobrol gitu. Waktu itu saya coba ngobrol gitu. Saya cerita karena kaget mas, kaget. Biasa penghasilan puluhan sampai ratusan juta dalam 1 bulan, itu sama sekali nol sama sekali, nggak ada pengiriman. Jadi saya telepon, kok gini ya gitu. Ternyata buat pelajaran juga ke saya sih ya. Jadi memang kalau memiliki usaha itu, memang kita jangan terlalu fokus di situ. Jadi memang harus bercabang sih. Dari semua pencapaian yang bikin bangga itu yang terutama fasilitas ya mas ya. Fasilitas dari mulai rumah, kendaraan, terus dari mulai fasilitas farm, itu suatu puncak pencapaian yang luar biasa lah. Karena memang saya perintis dari nol ya, yang bermula dari apa ya, dari ikan adu yang harga 500 perak dan sampai bisa seperti inilah, itu luar biasa sih pencapaiannya. Kerja cerdas karena sekarang itu kerja sudah nggak perlu pakai otot ya. Semua sudah digampangkan dengan media sosial.
apapun skill yang kita punya bisa kita pasarkan melalui dunia online sih. Untuk orang yang sering diremehkan tapi dia punya mimpi besar. Tetap lanjut aja ya, karena mimpi itu kan gampang ya. Mimpi itu gampang, terus untuk mewujudkannya orang itu nggak perlu tahu sebenarnya proses kita. Jadi kalau kita diremehkan, ya it's okay lah, lanjut aja lah. Karena kan dari awal memang kalau orang melihat apa sih ikan cupang gitu kan, apa sih ikan cupang, kalau beli ikan cupang kok bisa mahal, kenapa sih, pasti orang penasaran. Jadi kita nggak perlu malu ya, karena kan kalau di dunia ikan cupang itu identik sama kotor-kotoran ya, cari cacing di comberan, cari kutu air di comberan gitu. Jadi kalau banyak sih, nggak 1-2 orang lah mungkin itu nggak punya kerjaan gitu. Cuman dengan adanya sekarang ya, itu jadi suatu kebanggaan buat saya pribadi sih. Prinsip hidup yang dipegang sampai bisa seperti inilah ya, belum sukses ya. Cuman prinsip hidup yang penting konsisten sama apa yang lo kerjain, itu aja sih. Kesehatan itu penting ya, karena kalau lo punya uang, lo nggak sehat, otomatis lo sakit dan bahkan ambruk ya. Kalau lo sehat, terus nggak punya uang, kita bisa kerja dengan kesehatan kita dan cari uang, itu sih. Kalau punya duit tapi nggak sehat, itu gimana? Nggak bisa nyari duit. Yang utama sehat dulu. Kesalahan umum para peternak yang perlu dihindarin biasanya membiarkan air hujan masuk sih. Itu sih biasanya. Jadi mereka nggak tahu kan seberapa bahayanya air hujan itu, sampai kadang meremehkan gitu. Padahal itu efeknya luar biasa ke ikan. Iya, karena istri yang jelas support. Terus kalau orang tua, doa dari orang tua itu luar biasa sih. Luar biasa. Tembus mas 7 langit mas. Iya. Pesan dari saya pribadi untuk pemula yang baru terjun di dunia ikan cupang ya khususnya ya. Jadi tetap semangat aja. Terus harus banyak belajar untuk pemilihan indukan yang bagus, supaya kita bisa menciptakan juga ikan-ikan yang bagus. Kalau memang mas-mas di rumah ngelihat, kok abang itu jualannya enak sih, kok abang itu jualannya enak sih, kok bisa laku sih, apa sih yang bikin ikan itu laku, itu sih yang perlu dipelajari sih. Pilih untung besar tapi jarang, atau untung kecil tapi rutin. Untung kecil tapi rutin, it's okay sih. Untung kecil tapi rutin dalam arti gini. Jadi kalau di ikan misal ada salah satu pelanggan membeli partai dengan harga sedikit murah dari harga satuan, kita berpikir jangka panjang sih mas, karena itu salah satu omset dari customer ya. Jadi kalau saya lebih memilih untung kecil tapi rutin. Pilih modal nekat. Kenapa? Modal nekat itu karena saya juga berawal dari modal nekat juga pernah sih ya. Artinya uang gaji dari pabrik itu pas-pasan, kita alihin dulu nih ke ikan nih. Ya hasilnya seperti ini sih. Iya. Yang penting ada kemauan ya. Yang penting ada kemauan dan ketekunan, itu sih mas. Pilih partner satu tapi solid. Kenapa? Karena teman banyak belum tentu hatinya sama. Oke. Kalau teman satu tapi solid? Teman satu tapi solid itu mudah-mudahan mengerti kita ya. Di semua kondisi itu sih. Pilih gagal muda. Boleh dijelasin? Gagal muda itu menurut saya, kita sibuk sama hobi, misalkan teman-teman masih muda cuman sibuk ngurus ikan, terus nggak sempet main, nggak sempet ini, it's okay, nanti di masa tua hasilnya ada lah pasti. Oke, pesan-pesan untuk pemula yang baru terjun di dunia ikan cupang, mudah-mudahan kalian sukses terus, jangan pernah capek untuk belajar ya, memperbaiki kualitas itu perlu untuk di kolam. Jadi jangan puas dengan hasil hari itu, karena kita masih ada hari-hari lain dan itu harus kita perbaiki terus ya. Kalau saya pribadi dengan ikan sejumlah puluhan ribu mungkin ya, itu tetap beli ikan dari luar sih untuk crossingan. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai, tetap rajin crossing juga. Kalau memang sudah mantep genetiknya,
lanjutkan gitu aja sih. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Sedikit pengalaman dari saya pribadi. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Bukan bermaksud untuk menggurui ya. Saya juga masih proses belajar. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan dari saya bisa bermanfaat ya untuk orang banyak. Saya Robi Mesa dari Lampung. Nilai Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengejar hasil, tapi sedikit yang mau mencintai proses. Di balik setiap ikan cupang yang terlihat sempurna, ada perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Dari kolam sederhana, lahir mimpi yang perlahan menemukan jalannya. Karena hidup mengajarkan satu hal, sesuatu yang dirawat dengan sabar, suatu hari akan tumbuh menjadi sesuatu yang berharga. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak cerita, masih banyak perjuangan, dan masih banyak sosok hebat yang berjalan di balik indahnya dunia ikan cupang hias. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Cirebon, bertemu dengan salah satu peternak ikan cupang hias, Mas Lukman JBS.